Oke, seperti biasa kita masuk ke aplikasinya yaitu Cisco Packet Tracker. Nah, di sini saya sudah buat topologinya. Di sini menggunakan 3 pilihan yaitu pilihan 10, pilihan 20 dan juga pilihan 30. Nah, ini MLS-nya itu multi layer switch-nya. Kalian bisa ambil di pojok kiri bawah di switch ya, di switch nanti ada MLS-nya. Kalian pilih mau berapa MLS-nya sini. Nah, jadi MLS ini perangkatnya yang bisa bekerja di antara layer 2 dan juga layer 3. Jadi nanti dia itu bisa sebagai switch dan juga bisa sebagai router. Seperti itu, udah keren ya. Jadi dengan satu perangkat saja dia sudah bisa mengkonfigurasikan dua, dia sudah bisa menjadi switch dan juga bisa menjadi router. Kalau misalkan jaringan lokal itu kita bisa menggunakan MLS saja. Tapi kalau misalkan jaringannya luas itu ya diharapkan pakainya router ya, karena router yang lebih bagus kalau misalkan kita menggunakan jaringan luas. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya atau ke lab. Pertama kita buka MLS-nya atau perangkatnya. Seperti biasa kita klikkan CLI, setelah itu kita enter, kita klik N atau no. Sama seperti di router. Enter. Nah, ini kita masih di luar atau di user mode. Kita belum masuk ke menu konfigurasi. Nah, bagaimana cara masuk ke menu konfigurasinya? Seperti biasa kita ketikkan command-nya yaitu enable configuration terminal. Setiap kita mau masuk ke konfigurasi, nah itu sama seperti di switch, sama seperti di router, itu rumusnya atau command-nya itu enable configuration terminal. Nah, ini kita sudah masuk di menu global atau menu config. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita membuat VLAN dan nama VLAN-nya. Nah, di sini saya sudah sediakan atau sudah saya buat topologinya, itu ada 3 VLAN. VLAN 10 IP address-nya nanti 10, VLAN 20 nanti IP address-nya 20 dan VLAN 30 nanti IP address-nya 30. Nah, yang pertama kita buat wadahnya dulu atau VLAN-nya dulu. Seperti biasa kita ketikkan sama seperti di switch ya. VLAN 10. Name-nya kita pakai lab 1 aja seperti itu. Lanjut VLAN 20 name lab 2, VLAN 30 name lab 3. Nah, di sini saya sudah buat VLAN-nya itu VLAN 10 dengan nama lab 1, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Nah, ini kita sudah buat wadahnya ibaratnya wadahnya, namun ini belum diisi, yaitu diisinya dengan PC-nya. Jadi kita harus masukkan PC-nya ke dalam VLAN yang telah kita buat, yaitu fasternet-nya kita masukkan. Nah, di VLAN 10 di sini sudah sediakan 2 PC. Itu fasternet-nya itu 1 2. Di VLAN 20-nya itu ada 3, 4 dan VLAN 30 5, 6, 7. Itu nanti yang akan masuk ke masing-masing VLAN. Oke, kita masukkan dulu ke VLAN 10. Interface rank FA 0/1 sampai dengan 2. Switch mode akses, switch akses VLAN 10. Nah, ini jadi akses CPC 01 dan 02 fasternet tadi itu akan masuk ke VLAN 10. Setelah itu kita exit, kita masukkan lagi interface rank FA 0/3 sampai dengan 4, switch mode akses, switch akses VLAN 20. Nah, ini fasternet 03 dan 4 akan masuk ke VLAN 20. Exit dan juga INT rank FA 0/5 sampai dengan 7. Switch mode akses
switch akses VLAN 30. Nah, fastnet 567 itu akan masuk ke VLAN 30. Nah, di sini kita bisa cek konfigurasi kita ya di do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat VLAN yang kita buat ada VLAN 10, 20, 30 dengan nama lab 1, lab 2 dan lab 3. Fasternet yang aktif yaitu di lab ada di VLAN 10 ada 12, di VLAN 20 ada 34 dan di VLAN 30 ada 5, 6, 7. Nah, berarti kalau misalkan sudah seperti ini konfigurasinya sudah sesuai yang sudah kita tadi konfigurasikan. Kalau misalkan kalian masih belum paham tentang bagaimana caranya pembuatan VLAN, bagaimana caranya terang VLAN atau konfigurasi router, nah kalian bisa masuk ke profil channel saya. Di situ ada tentang pembuatan VLAN. Kalian bisa pelajari lebih detail lagi ya. Oke, di sini mungkin tadi pembahasannya saya agak cepat karena di materi sebelumnya kita sudah belajar atau kita sudah membuat VLAN. Oke, lanjut. Selanjutnya kita konfigurasikan VLAN-nya. Kalau di router itu biasanya rumusnya menggunakan interface fasternet 0/0 atau 1/0. Berarti itu jalurnya ke switch ya, dari router ke switch. Namun di MLS ini dia sudah sebagai switch dan juga sudah sebagai router. Jadi hanya satu perangkat. Jadi itu tidak menggunakan fasternet lagi ke 0/0 atau 1/0 karena nggak ada. Nah, sini langsung tujuannya ke VLAN-nya. Jadi kita ketikkan INT atau interface VLAN 10, jadi langsung ke tujuannya, bukan ke jalur fasternetnya, tapi ke VLAN-nya. Ada berapa VLAN di MLS ini. Interface VLAN 10. Nah, setelah seperti ini kita masukkan IP address. IP address-nya 10.10.10.1. 10.10.1 ini sama seperti di router. Nah, ini pembuatan IP address gateway. 255.255.0. Nah, ini untuk subnet masnya. Enter, exit. Nah, kita sudah membuat IP address untuk VLAN 10 ya, gateway-nya. Oke, lanjut ke interface VLAN 20. Nah, ini kita akan mengkonfigurasikan di VLAN 20 IP address. IP address-nya 20.20.20.1 255.255.0. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya kita membuat IP address gateway di VLAN 30. INT VLAN 30. IP address. IP address-nya 30.30.30.1 255.255.0. Oke, enter, exit. Nah, berarti kalau misalkan sudah semuanya diberikan alamat IP address gateway, berarti itu sudah selesai pengkonfigurasian di routernya ya untuk pembuatan IP address gateway-nya. Berarti masih ada lagi, kita harus memasukkan IP address networknya ke PC masing-masing di VLAN masing-masing yang tadi telah kita buat IP address gateway-nya. Jadi kita ini tutup dulu. Nah, kita berikan alamat IP address networknya dan gateway yang tadi dibuat kepada VLAN masing-masing. Oke, kita masuk ke VLAN 10 dulu. PC VLAN 10 kita klik. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kita pilih desktop. Setelah itu kita pilih IP config. Nah, IP address-nya gateway dulu ya. Kita gateway-nya kita isi dengan 10.10.10.1. Nah, ini yang kita buat tadi untuk gateway-nya di MLS-nya. Untuk IP address network-nya sama, di sini kita menggunakan 10, namun itu kita tidak bisa menggunakan titik 1 karena titik 1 itu untuk gateway. Berarti kita boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bebas itu sampai 2, 5, 4. Kita pakai 2. Nah, subnet masnya juga kita samakan dengan yang kita buat tadi di MLS-nya. Oke, kalau udah kita close, kita masuk ke PC kedua. Desktop 10.10.10.4. Nah, yang penting ini jangan sama ya. 10.10.10.1. Nah, lanjut kita ke VLAN 20.
20.3. Nah, ininya sama. Nah, untuk gateway-nya kita menggunakan titik 1. Kita masuk ke visi kedua sama 20.6. CTRP, nah ininya kita menggunakan 20.1 karena 20.1 ini untuk berapapun visi yang ada di VLAN tersebut. Kita masuk ke VLAN 30. Tadi konfigurasinya itu di sini menggunakan 30.1. 30.1 untuk gateway-nya dan 30.2, 3, 4, 5 untuk network-nya. Visi kedua 30.5 CTRV 30.1 30 7 30.1. Nah, ini sudah selesai kita pemberian alamat IP address gateway dan networknya di visi masing-masing. Sebenarnya di sini saja sudah selesai pengkonfigurasinya. Kalau misalkan kita akan menghubungkan hanya antar VLAN saja, ya itu sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita akan menghubungkan dari VLAN 10 ke VLAN 20 dan VLAN 30 itu tidak akan bisa karena masih ada satu pengkonfigurasian lagi. Nah, tapi kalau misalkan hanya VLAN ini sudah sukses. Nah, sudah bisa dilihat ya. Kalau antar VLAN sini sukses. Nah, namun kalau misalkan dari VLAN 10 ke VLAN 20, nah itu masih invalid. Ini masih invalid ya. Nah, bisa dilihat di sini berarti masih ada satu pengkonfigurasian lagi, itu kita masuk lagi ke MLS-nya atau multilayer switch-nya. Kita masuk ke menu global. Kita hanya tinggal ketikkan satu command lagi yaitu IP routing. Ini command atau rumus yang terakhir. Jadi kalian hanya tinggal ketikkan IP routing. Enter. Sudah, ini selesai. Kalau misalnya sudah diketik command-nya, kita close saja. Kita coba kirim kembali dari VLAN 10 ke VLAN 20. Kita kirim 2 kali ya. Nah, sudah terlihat di sini berubah menjadi sukses. Kirimnya kita 2 kali. Nah, sudah terlihat sukses. Oke. Oke, sukses. Oke, itu konfigurasi dari multi layer switch ya. Jadi multi layer switch ini dia bisa sebagai switch dan juga bisa sebagai router. Jadi dengan satu perangkat saja kalian bisa mengkonfigurasikan beberapa VLAN ya. Bisa menghubungkan tuh beberapa VLAN. Kalau misalkan untuk jaringan lokal atau jaringan kecil kalian bisa pakai MLS aja, itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan jaringannya luas, ya diharapkan kalian menggunakan router saja. Kalau misalkan ini ya kurang pas kalau misalkan jaringannya luas. Yang lebih pasnya atau lebih bagusnya, lebih stabilnya itu menggunakan router. Kalau misalkan kalian punya jaringannya lebih luas lagi seperti itu. Tapi kalau misalkan lokal ya untuk MLS saja sudah cukup. Oke, mungkin ini pembahasan tentang MLS. Selanjutnya nanti kita akan coba bahas tentang trunking MLS-nya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya agar kita bisa belajar bersama dan tidak tertinggal update-update tentang video-video dari saya selanjutnya.